Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ucapan Rasulullah yang sangat menarik ya. Hadis ke-7 halaman 147 dalam kitab ini. Riyadhus Shalihin. Jadi kita perhatikan ucapan Rasulullah ya, jangan memperhatikan ucapan Prabowo aja. Ucapan Jokowi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi awrah a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghadan awraha. Ya, barang siapa pergi ke masjid, man ghada ilal masjidi awraha, ya, barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi dan sore hari, a'adallahu lahu fil jannah, maka Allah menyediakan untuknya hidangan surga, ya. Nuzulan kullama ghada awraha, setiap kali ya dia pergi waktu pagi dan sore, mutafakun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Siapa pergi ke masjid di waktu pagi atau sore hari, maka Allah menyediakan untuknya, untuk orang yang pergi sholat pagi dan sore itu loh. Maksudnya subuh sama asar ya. Maka Allah menyediakan untuk orang yang pergi sholat pagi sama asar itu hidangan surga, ya. Setiap kali dia pergi di waktu pagi dapat hidangan surga, dan sore dia ke masjid hidangan surga dapat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sholat jamaah bab keutamaan berjalan ke masjid, dan diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab masjid babnya berjalan ke tempat sholat menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Penjelasan kata ini goda. Goda itu artinya pergi di waktu pagi ya. Goda maksudnya berjalan ke masjid di awal hari. Roha, pergi di waktu sore, maksudnya berjalan ke masjid di waktu sore, berarti asar ya. Al-qutu, makanan pokok. Di sini kok nggak ada al-qutu. Maksudnya sesuatu yang dimakan untuk menjaga tubuh dari mati. Ar-rizqu. Jadi ini antara hadis dan penjelasan katanya nggak nyambung ya. Maksudnya sesuatu yang bermanfaat. Mutiara hadis keutamaan pergi ke masjid dan anjuran untuk selalu mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Di hadis lain dikatakan, ya, yang kemarin sudah kita bahas itu, maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang dengan amalan itu, kata Rasulullah, dosa-dosa kamu diampuni dan kamu dinaikkan derajatnya di sisi Allah. Kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Maka amalan itu ada 3, kata Rasulullah. Isbagul wudu, menyempurnakan wudu di rumah. Kemudian yang kedua setelah menyempurnakan wudu, kasruta Masya Allah, kasratul khuta. Kasratul khuta ya, lupa aku. Kasratul khuta itu memperbanyak langkah ke ilal masajid, ya kan. Kasratul khuta, apa istilahnya itu? Kasratul khuta ilal masajid. Dan yang ketiga, wantidharu salati ila shalah. Kata Rasulullah begitu ya.
Jadi ada 3 amalan. Yang pertama, membaguskan wudhu. Nah ini, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amal yang dengan amal itu Allah akan menghapus beberapa dosa, ya berbagai dosa. Dan maukah kamu aku tunjukkan sebuah amal yang dengan amal itu Allah mengangkat beberapa derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat itu menjawab, tentu ya mau ya Rasul. Qal isbagul wudu'i alal makarih, ya. Isbagul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu, ya, meskipun menghadapi berbagai kesulitan, baik karena udara dingin, cuaca dingin sehingga kita segen wudunya, atau karena airnya susah gitu, sehingga kita cari dulu air ke tempat yang jauh, tapi dia tetap berhasil isbagul wudu, menyempurnakan dan membaguskan wudu. Itu bisa menghapuskan dosa dan menaikkan orang yang wudu itu di sisi Allah derajatnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah, berjalan kaki ke masjid, ilal masajid. Dan yang ketiga, wa intidharu salati ba'da shalah dzalikumur ribat. Yang ketiga, kata Rasulullah, yang bisa mengangkat derajat dan juga menghapuskan dosa, yaitu adalah menunggu waktu sholat berikutnya setelah sholat wajib yang barusan dikerjakan itu, kita kemudian siap siaga untuk melakukan sholat lagi. Sholat subuh misalnya, sekarang bentar lagi sholat subuh, seberapa jam lagi, terus kita setelah sholat subuh langsung teringat, langsung siap-siap untuk sholat lohor. Setelah selesai sholat lohor, terus kita bersiap-siap bagaimana nanti sholat asar, jangan ketinggalan, tetap berjamaah di masjid. Nah itu dijaga waktu itu. Dzalikumur ribat, itulah sikap selalu menjaga supaya tidak ada celah kelalaian itu masuk ke relung-relung jiwa kita. Jadi hadis ini menguatkan ya hadis yang kita baca. Kata Rasulullah, man ghada ilal masjidi aw raha, siapa yang yang pergi ke masjid di waktu pagi dan sore, ya kan, a'adallahu lahu fil jannah, Allah menyediakan hidangan untuknya di surga, nuzulan kullama ghada aw raha, setiap dia pergi ke masjid didapat hidangan waktu pagi itu, ya kan, waktu dia pergi roha sore, maka dia juga Allah siapkan hidangan di surga. Saat sore itu dijanjikan oleh Allah dapat hidangan pagi dan sore. Kalau dia berangkat pagi disiapkan hidangan pagi di surga, kalau sore dia dapat hidangan, kalau dia ke masjid asar dia dapat hidangan, dijanjikan oleh Allah dapat hidangan di surga, ya, yaitu untuk asar, waktu asarnya. Jadi keutamaan pergi ke masjid dan anjuran untuk selalu mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Pergi ke masjid dan membiasakan, mendawamkan, mengistiqomahkan sholat berjamaah di masjid. Pagi, sore, ya, lohor, asar, maghrib, isya, dan kerjakanlah berangkat ke masjid itu dengan berjalan kaki, ya, dengan memperbaiki wudhu di rumah, wudhunya itu di sebelum di masjid, kemudian wa kasratul khuta, dan memperbanyak langkah-langkah ilal masajid, langkah menuju masjid-masjid, dan kemudian yang ketiga adalah wantidharus salati ila shalah dzalikumur ribat, ya. Itulah yang disebut ar-ribat, berjaga-jaga di perbatasan supaya nggak ada celah, ya, wilayah kita dimasuki oleh musuh. Kita sholat subuh dulu ya, sekitar seberapa jam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jangan ngomongin ijazah palsu aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasi semua ucapan manusia di semesta di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50
Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ciber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.